Tama mengangguk dengan berat dan berkata, aku merasa bahwa kata pengantar 9 kitab suci misterius yang mendalam seperti kotak Pandora. Begitu orang yang memenuhi syarat membukanya, semuanya akan terpengaruh secara halus olehnya. Maka semuanya akan terpengaruh. Perkembangan dunia akan seperti kartu domino, terus-menerus dipicu sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, ada kemungkinan bahwa kata pengantar 9 kitab suci misterius dan 9 kitab suci surgawi yang misterius adalah domino yang diatur orang lain. Tidak bisa dipicu oleh orang biasa. Hanya ketika seseorang dengan Dragon Grid memicu 9 kata pengantar sutra misterius, semuanya akan berkembang mundur dengan cara yang logis. Isyana mengerutkan kening dan bergumam, Tuan Muda, penulis kata pengantar 9 kitab suci misterius yang mendalam, dan kitab suci 9 misteri, seharusnya adalah Surya Puja. Tuan, karena entah itu ayahku, Victoria, atau ayah Tuan Muda mengetahui adanya rahasia keabadian. Berbicara tentang ini, Isyana melanjutkan. Jika seperti dugaan Tuan Muda, Tuan pertama-tama merilis 9 kata pengantar sutra misterius, dan kemudian memintanya untuk menunggu seseorang dengan gerbang naga. Dan kemudian biarkan orang yang memiliki gerbang naga menyadari Tao. Kemudian dia pergi ke rahasia keabadian untuk menemukan 9 kitab suci surgawi yang misterius, dan dikejar oleh Victoria pada saat yang sama. Akhirnya, karena situasi ini, dia menyerahkan nasibnya kepada putranya dan mencapai kenaikan ke bentuk naga untuk memicu 9 kitab suci surgawi yang misterius. Kalau begitu, rangkaian rencana ini terlalu rumit dan menyeluruh. Apa tujuannya? Mungkinkah dia hanya ingin seseorang dengan Senglong Ge mewarisi keahlian uniknya? Tidak, Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, ada banyak sekali jenis pengetahuan, tapi hampir tidak ada metode nyata untuk mengembangkan Taoisme. Meskipun aku telah tercerahkan begitu lama, aku tidak memiliki seperangkat metode Taoisme yang sejati sama sekali. Surya Puja pasti memiliki metode mental yang mendalam karena dia bisa hidup selama 1000 tahun. Tapi dia tidak meninggalkannya di 9 kitab suci surgawi yang misterius. Isyana mengerutkan kening dan berkata, itu lebih aneh lagi. Apa tujuan guru menghabiskan begitu banyak usaha? Dia meninggal lebih dari 300 tahun yang lalu. Jika dia benar-benar melakukan semua ini dengan sengaja, dia pasti sudah mulai merencanakannya setidaknya 3 hingga 400 tahun yang lalu. Dia sudah tidak ada lagi di sini. Rencana jangka panjang seperti itu bukan untuk mewariskan pengetahuan uniknya. Apalagi maksudnya? Tama menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Isyana memikirkan sesuatu dan berkata, saat itu di Gunung Siwanda, biksu yang menghentikanku pasti mengetahui sesuatu. Kalau tidak, mengapa dia harus menunggu Tuan Muda dan saya di sana terlebih dahulu? Dan bahkan memberitahuku bahwa jalan di depan sangat berbahaya. Dan memintaku untuk membujuk Tuan Muda agar tidak pergi ke Gunung Siwanda. Jika aku bisa menemukannya, aku pasti mendapatkan sesuatu. Tama menghela nafas, bukannya aku tidak ingin menemukannya. Tapi dia tidak tinggal pada hari itu. Aku ingin menemukan petunjuk yang berguna untuknya. Tapi aku khawatir ini akan lebih sulit daripada upaya Victoria untuk menemukanku. Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, sebenarnya, yang paling ingin ku ketahui saat ini bukanlah guru palsu itu, nama dan asal-usulnya. Yang ingin ku pahami adalah mengapa dia memintamu membujukku untuk kembali hari itu. Isyana menggigit bibirnya dan berkata dengan ekspresi malu, Tuan, sebenarnya, hari itu, saya tidak menceritakan semua detailnya. Tama tidak terkejut, dan hanya bertanya padanya, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Isyana mengangguk dan berkata, masalahnya sudah selesai, saya tidak akan menyembunyikan apapun lagi.
Setelah itu, dia menjadi serius dan menjelaskan. Pada hari itu, biksu palsu itu mengetahui semua detail tentang saya. Dan juga mengetahui detail tentang Tuan Muda dan Victoria. Dia tahu bahwa saya telah hidup lebih dari 300 tahun. Dan dia juga tahu bahwa Victoria telah hidup selama hampir 400 tahun dan mengetahui tentang Black Mamba. Dia sangat kuat. Tapi dia mengatakan pada saat itu bahwa bahaya sebenarnya di depan sebenarnya adalah orang lain. Dia mengatakan bahwa dibandingkan dengan orang itu, Victoria hanyalah seorang badut yang telah hidup selama 3 hingga 400 tahun. Orang itu, Tama segera berseru, siapa dia? Isyana menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakannya dengan jelas. Karena maksudnya jika dia berbicara terlalu banyak, itu mungkin mempengaruhi penilaian Tuan Muda. Seandainya Tuan Muda mengira dia hanya mencoba membuat hal-hal menjadi misterius, dan kamu ingin mengetahuinya, situasinya mungkin tidak dapat diubah. Tama bergumam, bahkan Victoria hanyalah badut di depan orang itu. Jadi, bukankah kekuatan orang ini luar biasa? Pada titik ini, Tama tanpa sadar bertanya, mungkinkah orang yang dia bicarakan adalah Surya Puja? Isyana berkata, awalnya aku juga curiga, tapi ini tidak masuk akal. Setelah itu, Isyana berkata lagi, menurut pernyataan ayahku, tuan tua itu mencapai akhir hidupnya lebih dari 300 tahun yang lalu dan telah meninggal dunia sejak lama. Tidak mungkin dia masih hidup. Lagi pula, jika dia menemukan cara untuk hidup lebih dari 1000 tahun, maka kekuatannya terletak pada hal ini. Saya khawatir tidak ada saingan di dunia ini. Victoria telah mampu mendominasi dunia selama 300 tahun. Tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya dan bersembunyi di Gunung Siwan selama lebih dari 300 tahun. Tama mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kamu benar juga. Alasannya, aku benar-benar belum mengetahui beberapa hal, tapi aku selalu merasa bahwa semua ini seharusnya menjadi niat Surya Puja. Pembunuhan ayahku dan situasiku saat ini mungkin disebabkan oleh perhitungannya lebih dari 300 tahun yang lalu. Isyana memikirkan sesuatu dan berkata, jika semua ini adalah rencana guru. Logika dari sebagian besar tautan tersebut masuk akal. Pada titik ini, Isyana mengubah topik dan berkata, tapi ada kaitan di dalamnya, logikanya tidak konsisten. Tama bertanya padanya, logika apa? Isyana berkata, saya baru saja mengatakan bahwa kemungkinan Longge melahirkan Longge sedikit lebih tinggi daripada orang biasa. Tapi ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami, kemungkinannya sangat rendah. Jika sang master bertaruh pada masa depan Tuan Muda, maka kemungkinan suksesnya sangat rendah. Setelah Tuan Muda bukan Longge, tidak ada hal lain yang akan terjadi. Dan begitu pula ayah Tuan Muda. Membagi takdir kepada Tuan Muda atau Tuan Muda tidak akan mencapai kenaikan ke pangkat naga. Dan tentu saja itu tidak akan memicu 9 kitab suci surgawi yang misterius. Belum ada seorang pun yang pernah mencoba perhitungan yang tak terhitung jumlahnya, namun menemukan kaitan paling penting pada kemungkinan yang bahkan kurang dari 1 dalam 1 miliar. Tama mengangguk, ini sungguh membingungkan. Pada saat ini, Isyana melihat ke kata pengantar 9 kitab suci misterius yang mendalam di atas meja teh. Dan bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Muda, menurutmu apa ada metode yang disebutkan dalam kata pengantar 9 kitab suci misterius yang mendalam, yang dapat membuat ayah Longge pasti melahirkan putra naga? Jika demikian, maka tidak ada keraguan bahwa semua ini pasti dilakukan oleh guru. Kesimpulan Isyana tiba-tiba membuat Tama tercerahkan. Dia sedikit bersemangat dan gugup pada saat yang sama dan berkata, kamu benar. Jika ini adalah game yang dibuat lebih dari 300 tahun yang lalu, orang-orang yang menyusunnya tidak akan pernah membiarkan hubungan apapun melampaui kendali mereka.
Jika semua ini benar-benar yang dilakukan Surya Puja. Kalau begitu, pasti ada cara dalam kata pengantar 9 misteri kitab suci, agar aku bisa memiliki Dragon Grid seperti ayahku. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.